Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Sasi MTH, liturgi yang digunakan, liturgi perjamuan kudus, versi darurat musibah corona, model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming di Facebook, di YouTube dengan membuka akun dan link GKI Bukit Hindu Efrata dan video lengkap yang dibagikan di WA grup Majelis Jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan juga persembahan perjamuan kudus maupun persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan syukur dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu pada tanggal 14 April 2020 atau setiap jam kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 11 WIB, atau ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu nomor 10020105462 Bank Kalteng dengan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Jika ada jemaat yang terkendala untuk mengikuti ibadah online ini, namun HP masih mempunyai fasilitas pemutar video dan tidak paham untuk menggunakannya, dapat mengantarkan HP-nya ke kantor Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu untuk dibantu membuat aplikasinya. Mari kita tetap mengikuti himbauan pemerintah. Tetap tenang, diam di rumah, atau keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Jemaat kasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita yang kudus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh tercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dalam saat doa. Tuhan, ampunlah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah, bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Ibu bapa, saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada saat ini dalam rangka peringatan Jumat Agung tahun 2020 terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-30 di bawah 2 perikop. Yesus disalibkan dan Yesus mati. Jemaat Tuhan yang kekasih, untuk bagian firman Tuhan ini, silakan ibu bapak saudara yang membacakannya. Setiap tahun
kita sebagai umat Kristen memperingati Jumat Agung atau kematian Yesus. Kematian Yesus untuk menggenapi apa yang telah Allah beritakan, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Kematian Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa. Berita tentang penyelamatan manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib ini yang diberitakan oleh Yohanes dan merupakan tujuan dari penulisan surat Yohanes, memberitakan bahwa Kristus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan penyelamat manusia. Dalam bagian Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-30 diceritakan tentang Yesus yang ditangkap. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus memikul salibnya. Yesus dihukum mati. Yesus yang disalibkan bersama dengan dua orang penjahat yang di sebelah menyebelahnya. Ada ejekan melalui tulisan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ada juga di bagian ini bahwa pakaian Yesus dibagi-bagikan. Prajurit membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan jubahnya. Dan bagian akhir mengungkapkan Yesus mati. Inilah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, gambaran dari pengorbanan Yesus yang luar biasa berat dan yang tiada tara dalam rangka menyelamatkan dunia, khususnya umat manusia. Yesus memberikan segala-galanya yang ia miliki, termasuk nyawanya. Saudaraku yang kekasih, kita mendengarkan perkataan Yesus yang luar biasa, menggugah hati kita, bahkan membawa kita pada kepiluan. Ia katakan, aku haus. Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus haus secara alamiah. Ia meminta air untuk minum karena ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Tenaganya habis karena telah memikul salib yang berat itu. Kemudian ia mengatakan, sudah selesai. Perkataan ini, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus,
menunjukkan bahwa penderitaannya telah selesai. Dan bahkan di bagian lain dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-46, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Apa artinya ini untuk kita sekalian? Bahwa pekerjaan Yesus telah selesai di dunia ini melalui kematiannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui salibnya tersebut, Yesus telah melakukan yang begitu besar untuk kita manusia. Melalui kematian Yesus juga membawa kita pada pemahaman bahwa Ia betul-betul Mesias, Raja Israel yang dinanti-nantikan oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Ibu bapak saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dari bagian cerita ini mau membawa kita pada perenungan akan arti Jumat Agung atau kematian Yesus itu bagi kita. Di sini kita dibawa untuk senantiasa tunduk di depan salib Yesus. Artinya kita dibawa untuk menyadari, untuk memahami, untuk memaknai akan kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan kita manusia. Yang sesungguhnya kita yang menanggungnya, tetapi karena kasih Allah kepada kita manusia, Ia rela. Yesus rela, seperti yang diungkapkan dalam Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya pasal 31 ayatnya yang keempat. Yesus rela menggantikan kita. Yesus mau menanggung dosa kita. Yesus mau melakukan segala-galanya hanya untuk saya dan jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama yang kita perlu sadari sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita menyadari akan kasih Allah itu bagi kita, kita memberi diri kita untuk percaya sepenuhnya akan Allah itu. Kita bersedia menjadi saksinya di sepanjang kehidupan kita, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para rasul setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Sekarang kita semua
wujud kepercayaan kita, wujud dari iman kita akan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, menyediakan diri kita menjadi saksinya yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terlebih pada saat ini, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita ditantang untuk dapat memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada saat ini. Dalam kepanikan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita akan virus yang ada pada saat ini, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bagaimana kita orang-orang yang percaya dalam situasi yang demikian tetap memiliki ketenangan hati. Kita tetap fokus dan percaya penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Ia selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita, membantu kita untuk tetap sepenuhnya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, biarlah kita tetap dalam keadaan tenang. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap fokus bahwa peristiwa ini memberi pengajaran, pembelajaran yang berharga untuk kehidupan kita masing-masing. Secara khusus kita orang-orang Kristen yang sepanjang hampir 181 tahun usia Gereja Kalimantan Evangelis, baru di tahun 2020 ada dilaksanakan secara keseluruhan bahwa gereja, ibadah di gereja dialihkan di rumah masing-masing. Ini tentu ada makna yang luar biasa. Dan karena itu kematian Yesus Kristus yang kita sebut dengan Jumat Agung membawa kita untuk memahami kembali kematiannya menyelamatkan kita. Kematiannya menghidupkan kita. Maut dikalahkan oleh kematiannya. Maut tidak lagi berkuasa bagi orang beriman. Selamat Jumat Agung buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa jauh.
salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku rangkul hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, namaku takkanlah milikku. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikurbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekaligus orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa,
kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Dipersilakan untuk membagikan roti dan anggur. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan dimakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan diminum. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah hadir ke dunia ini untuk menjadi sama dengan kami manusia. Engkau telah memberikan diri-Mu untuk tergantung di kayu salib. Engkau menumpahkan darah-Mu demi kami manusia yang berdosa ini. Dengan pengorbanan-Mu, dengan darah yang telah Engkau curahkan ya Tuhan, kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, hidup kami senantiasa diperbaharui dan hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Jika pada saat ini Tuhan, kami di dalam keadaan yang sungguh tidak baik, ketika pandemi COVID-19 pun terjadi di negeri kami. Bapa, kami hanya berharap kepadamu, memohon kebaikan dan kemurahan-Mu dicurahkan atas hidup kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, ketaatan untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjaga kehidupan kami tetap bersih dan tetap menjaga jarak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati para pemerintah kami, agar mereka boleh memutuskan keputusan yang tepat, yang baik, yang sekiranya boleh membawa kami dalam keadaan baik dan tidak berkekurangan. Jika pada saat ini Tuhan, ada di antara jemaat Tuhan ataupun warga negara kami yang berkekurangan dan tidak dapat mencukupkan kehidupannya karena harus kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau membukakan jalan agar kebaikan dan kemurahan-Mu nyata dalam hidup mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk segenap anggota keluarga kami di setiap rumah kami masing-masing. Engkau menjaga tutup bungkus kami dengan Roh Kudus, sehingga ada kesehatan dan kekuatan dan perlindungan. Dan kami boleh saling melindungi dan boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Pun kami memohon kebaikan Tuhan diberikan untuk segenap tenaga medis yang pada saat ini memberikan dirinya untuk menjaga, memelihara, merawat dan mengobati mereka yang terpapar sakit COVID-19. Bapa di surga, Engkau juga senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan tidak hanya kepada para medis, tetapi kebaikan-Mu nyata atas mereka yang pada saat ini telah terpapar COVID-19. Agar ada kebaikan Tuhan dan ada keselamatan yang nyata dalam hidup mereka. Kehidupan kami ke depan, segenap ibadah dan persekutuan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Agar kehendak Tuhan saja yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dengan setia mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas perjamuan kudus yang telah kita terima, sekarang ada saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita sekaligus persembahan perjamuan kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh,
Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan memasuki pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Kami dari Majelis Jemaat dan warga Jemaat GKE Bukit Hindu mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel GKE Bukit Hindu Gereja Efrata Palangkaraya.